Pada sebelum dimulai kita baca dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembicara menyampaikan diskusinya, saya akan menyampaikan dulu ya tentang Bapak Mutakin. Beliau bernama M. Mutakin, lahir di Ngawi tanggal 30 Januari tahun 73, dan alamat beliau di Wonorungkut Utara, ini di Surabaya ya. Pekerjaan beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga. Jabatan beliau adalah Ketua Satuan Penjaminan Mutu FISIP Unair. Riwayat pendidikan beliau di SDN 2 Karangjati Ngawi, kemudian MTS Muhammadiyah Tempurejo Walikukun Ngawi. Yang ketiga di SMA Negeri 2 Ngawi, yang ketiga SMA Negeri 2 Ngawi, lalu S1-nya ditamatkan di Ilmu Hubungan Internasional Visipol UGM lulus tahun 96. S2 dan S3-nya di School of Political and International Studies Flinders University. Flinders atau Flinders ini? Flinders University, Australia Selatan, lulus tahun 2013. Lalu riwayat organisasi beliau, pertama adalah Ketua Bidang Pembinaan dan Dakwah Jamaah Mushola Visipol UGM tahun 93 sampai 94. Kemudian Koordinator Pendampingan Agama Islam Rumpun Sosial Humaniora Jamaah Salahuddin UGM tahun 94-95. Yang ketiga Presiden Masyarakat Indonesia, Presiden Masyarakat Islam Indonesia di Australia Selatan tahun 2005-2006. Terakhir, aktivitas sosial beliau adalah Ketua Yayasan Asy-Syafa'ah di Karangjati, daerah Ngawi sampai dengan sekarang. Kemudian Ketua Yayasan Lingkar Muda Cendikia, LMC Kota Surabaya sampai dengan sekarang. Moto hidup beliau, hidup di dunia hanya sekali, maka berbuat baiklah. Ini luar biasa, sangat mendalam filosofi hidupnya. Tolong bagi sahabat-sahabat Hasisku semua yang mikrofonnya masih aktif, nanti dinonaktifkan ya biar tidak mengganggu diskusi kita pada malam ini. Oke. Saya langsung saja menyapa Bapak Mutakin. Apa kabar Pak Mutakin? Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah ya sudah menyediakan waktunya. Suara saya terdengar jelas ya Pak Mutakin ya? Iya, terdengar jelas. Suara saya gimana nih? Baik. Lumayan. Iya, Lumayan. saya terpaksa Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. pakai device handphone sama laptop karena laptop saya nggak tampil wajah saya. Jadi, Oh, jadi mengenai dua ya. Oke. Tidak apa-apa, Pak. Oke, Pak, ini saya mau coba sedikit prolog ya, Pak ya. Jadi dalam beberapa waktu ini dunia sungguh begitu dihebohkan dengan tiba-tiba dari Hamas, lalu kemudian banyak negara kemudian ternyata terlibat di sana ya, termasuk dari negara-negara Timur Tengah, Iran dan sebagainya. Kita kan membacanya dari YouTube ya, mendengarnya dari YouTube. Terus kemudian di Indonesia sendiri podcast tentang membahas Palestina juga banyak ya, membahas dan podcastnya juga saling berserang menyerang juga kalau saya perhatikan ya Pak. Ya, misalkan kemarin ada podcastnya Deddy Corbuzier ya, dia menampilkan beberapa orang, nah itu menjadi pro kontra juga, termasuk seruan dari MUI ini segala. Ya. Nah ini kita kan bicaranya tentang geopolitik ya, nanti barangkali ini sudut pandang dari mana lagi nih, kalau misalkan dari masyarakat awam nih melihat, ya apalagi yang dibahas nih, karena dari podcast itu kan banyak ya. Nah, saya kira mungkin dari Pak Mundaki nanti mungkin akan lebih banyak mencoba menampilkan yang karena kita ini adalah kajian hubungan internasional ya, geopolitik, nanti bisa mencoba menyampaikan dari sudut pandang keilmuannya nih tentang kajian ini. Oke, nanti waktu kita insya Allah nanti pembicara sampai 45 menit ya. Nanti dari host sudah dipersiapkan untuk materinya.
Pak Mudakin insya Allah sudah siap. Kalau sudah siap, waktu dan kesempatan saya persilakan ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini dengan Mas siapa ini? Dengan Ustadz siapa? Nama saya Hendry Pak. Oke, oke Pak Henry. Terima kasih banyak. Baik, pada kesempatan malam hari ini, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Taufik, hidayah, serta inayahnya semoga tetap terlimpah kepada kita semua dan juga salawat serta salam juga terlimpah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini eh, memenuhi permintaan dari panitia ya dalam hal ini Pak Sigit, supaya saya menyampaikan tentang persoalan Timur Tengah ini. Jadi saya menyorotnya melihatnya dari aspek geografi politik. Jadi kajian tentang geografi politik ini penting kita ketahui mengkombinasikan dengan perspektif sejarah. Artinya ketika kita melihat persoalan Timur Tengah ini, kita tidak terhenti kepada apa yang terjadi saat ini, tetapi juga harus kita lihat bagaimana sejarah konflik itu sendiri, sehingga ketika benar dalam memahami atau apa namanya memahami dinamika yang terjadi saat ini. Jadi saya melihatnya dari aspek sejarah yang dari situlah kemudian kita akan bisa melihat secara utuh tentang persoalan yang terjadi di Timur Tengah. Jadi kalau kita lihat dalam sejarahnya menjelang keruntuhannya itu, kita tahu ada semacam perjanjian rahasia yang ditantangani oleh Inggris dan Prancis, di mana dalam perjanjian rahasia ini Sykes-Picot Agreement bulan Mei tahun 1916 itu Inggris dan Prancis itu kemudian membagi wilayahnya ini, sebagian menjadi wilayah kekuasaan Prancis, sebagian menjadi wilayahnya Inggris. Kemudian khusus untuk Palestina ini itu memang kemudian dibagi gitu ya antara Inggris, Prancis, bahkan Rusia ya, mereka kemudian terlibat untuk menangani persoalan yang ada di Palestina, yang kemudian dalam perkembangannya Palestina ini berada di bawah mandat Inggris. Nah, jatuhnya Palestina di bawah mandat Inggris itu seiring dengan semakin melemahnya Turki Utsmani. Kita tahu Kesultanan Turki itu kan sedikit demi sedikit wilayahnya itu memisahkan diri dari Utsmani. Nah, kemudian sebagian wilayah yang sudah melepaskan diri itu ada yang kemudian menjadi negara merdeka, ada juga yang kemudian menjadi wilayah jajahan Inggris dan Prancis. Nah, khusus untuk Palestina ini kemudian menjadi wilayah mandatnya Inggris. Nah, ketika wilayah ini menjadi mandatnya Inggris, maka kemudian Inggris ketika itu mengeluarkan apa yang disebut dengan deklarasi Balfour, yang mana dalam deklarasi Balfour itu memberikan janji kepada orang-orang Israel, Yahudi, Zionis ya, Zionisme Israel, untuk kemudian memberikan tempat hidup bagi mereka. Sebetulnya usulan tentang tempat hidup untuk orang-orang Israel ini tidak hanya Palestina, ada Uganda, bahkan Argentina, beberapa kawasan yang lain, cuman tidak memiliki koneksi historis dengan orang-orang Israel ya. Nah, mereka lebih memilih Palestina. Nah, sebetulnya keinginan mendapat Palestina sejak ketika wilayah ini di bawah Ottoman ya, di bawah Turki Utsmani, Theodor Herzl itu pernah melobi Sultan Hamid II untuk mendapatkan akses tanah terhadap wilayah tersebut, tetapi kemudian ditolak oleh Sultan Hamid II. Jadi Sultan Hamid tidak menginginkan wilayah itu menjadi kekuasaan atau punya akses bagi orang Yahudi di kawasan tersebut. Dan kita tahu salah satu yang menjadi faktor melemahnya ini kan juga pemberontakan dari orang-orang Arab ya, Saudi Arabia dalam waktu itu namanya belum Saudi ya, karena waktu itu masih Hussein ya, belum keluarga Saud yang berkuasa di Saudi. Jadi mereka melakukan
pemberontakan ke Turki Utsmani, yang dari pemberontakan itu nanti semakin melemahkan posisi Turki. Jadi pada saat itu Inggris pun memberikan janji. Jadi dia memberikan dua janji kepada Israel pada satu sisi dan janji kepada Arab, ya, orang-orang Arab pada sisi yang lain, untuk kemudian wilayah Palestina ini kedepannya akan diberikan kepada Hussein, ya. Tetapi dalam kenyataannya itu hanya janji saja, ya. Jadi tidak dipenuhi janji itu. Jadi dia memberikan dua janji yang berbeda dalam hal ini. Yang satu kepada gerakan Zionis, yang satu kepada orang-orang Arab terkait dengan Palestina ini. Jadi Sykes-Picot itu adalah perjanjian rahasia antara Inggris dan Prancis. Ya, lanjut. Nah, dari dinamika yang terjadi, slide berikutnya. Ya. Jadi ketika Inggris mendapatkan mandat, ya, atau bahkan sebelum mandat Inggris itu diberikan kepada wilayah ini, kalau kita lihat sebetulnya jumlah orang-orang Yahudi, ya, penganut agama Yahudi atau orang-orang Israel di wilayah Palestina itu hanya sekitar 6% saja. Jadi total penduduknya itu masih didominasi oleh orang-orang Arab, sementara orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Palestina yang sekarang itu hanya sekitar 6%, ya, 6%. Jadi jumlah yang sangat sedikit. Kemudian ketika Inggris menguasai wilayah tersebut, janji pada internasional memberikan ruang hidup proses migrasi, ya, proses migrasi yang difasilitasi oleh Inggris. Jadi migrasi orang-orang Yahudi yang terdiaspora di berbagai negara itu untuk kemudian mereka mendapatkan izin, mendapatkan kemudahan dari pemerintah Inggris yang pada waktu itu untuk kemudian masuk ke wilayah Palestina, sehingga populasi jumlah orang-orang Yahudi di Palestina itu semakin lama semakin meningkat, ya, karena jumlah populasinya semakin lama semakin meningkat, maka muncul gejolak, ya, ya, protes, kemudian pemberontakan, perlawanan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Arab terhadap pemerintah kolonial Inggris pada satu sisi dan migrasi orang-orang Yahudi pada sisi yang lain. Sehingga pada tahun 1936 sampai 1939 itu terjadi pemberontakan besar, ya. Yang kemudian muncullah seorang tokoh yang sangat terkenal yang namanya Izzuddin Al-Qassam. Jadi Izzuddin Al-Qassam itu adalah pahlawan nasional bangsa Palestina yang terlibat dalam pemberontakan melawan Inggris pada tahun 1936 sampai 1939 yang kemudian diabadikan menjadi salah satu batalion yang ada di yang berafiliasi kepada Hamas, ya, batalion militer yang bernama Izzuddin Al-Qassam. Jadi jumlah yang semakin besar memunculkan konflik, dan karena konflik terjadi maka orang-orang Yahudi pun kemudian juga membentuk satuan-satuan militer, ya, satuan-satuan militer yang melakukan aksi teror, ya, aksi teror terhadap orang-orang Arab maupun aksi teror terhadap pemerintah kolonial Inggris. Jadi kayak Irgun, kemudian kelompok Haganah, ya, itu kelompok-kelompok militer, laskar-laskar militer yang itu nanti menjadi cikal bakal angkatan bersenjata Israel. Nah, kemudian karena terjadi situasi semacam itu, akhirnya muncul usulan partisi. Next, ya, next slide. Usulan partisi pada tahun 1947. Slide berikutnya. Halo. Slide berikutnya. Nggak tampil, ya. Ya. Jadi usulan partisi. Dalam usulan partisi ini terlihat bahwa yang menjadi cikal bakal negara Arab, yang kemudian menjadi negara Arab Palestina, ini usulan di PBB, itu hanya 45% dari total tanah milik bangsa
Palestina. Kemudian yang menjadi cikal bakal negara Yahudi itu 55%. Padahal kalau dari sisi jumlah penduduk itu nggak imbang ya, di mana mayoritas yang tinggal di wilayah ini masih bangsa Arab, tetapi kemudian orang Arab hanya mendapatkan 45% tanah, sementara orang-orang Yahudi mendapatkan 55%. Nah, itulah yang kemudian membuat orang-orang Arab sendiri nggak setuju sejak awal dengan usulan partisi ini. Mereka menolak partisi ini, meskipun komposisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti itu, tetapi bangsa Arab menolak ya. Sehingga penolakan ini kemudian ketika terjadi deklarasi kemerdekaan Palestina, deklarasi kemerdekaan Israel tahun 1948, bulan Mei 1948, maka kemudian terjadilah perang Arab Israel yang pertama. Jadi usulan partisi ini dinilai tidak adilnya itu karena jumlah penduduk orang-orang Israel itu hanya 33%. Kemudian mereka mendapatkan jatah 55%. Tapi sebetulnya jatah berapapun bangsa Arab ketika itu nggak setuju dengan usulan partisi itu karena secara historis sejak lama mereka tinggal di wilayah itu, tapi kemudian mereka harus berbagi wilayah dengan orang-orang Israel ya. Sehingga ketika deklarasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Israel tahun 1948, maka orang-orang Arab kemudian memprotes atau melawan atau mungkin berusaha menggagalkan upaya-upaya kemerdekaan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Jadi di next slide ya, lanjut lagi setelah itu ya, sebelumnya. Nah, jadi 1948 itu perang Arab Israel yang pertama. Ketika mandat Inggris itu menjelang berakhir ya, sebelum berakhir jam 12 itu berakhir gitu ya misalnya, maka pada saat itulah kemudian deklarasi kemerdekaan Israel. Nah, begitu deklarasi kemerdekaan Israel, maka negara-negara Arab frontline, negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel seperti Mesir, kemudian Yordan, Syria, ya, dan beberapa negara Arab yang lain mendeklarasikan perang terhadap Israel, sehingga terjadilah perang 1948. Nah, ketika itulah kemudian terjadi peristiwa yang sangat luar biasa yang sering disebut dengan peristiwa An-Nakhbah. Jadi kalau kita sering mendengar An-Nakhbah itu artinya bencana ya, atau katastrofi. Peristiwa An-Nakhbah itu terjadi ketika sekitar 750.000 orang-orang Palestina, penduduk Palestina itu kemudian terusir dari wilayahnya. Jadi mereka tersemburat ya dari wilayah-wilayah yang sebelumnya ditinggali ya, mereka kemudian mengungsi. Jadi wilayah yang sekarang menjadi negara Israel itu ya dulu di situ yang tinggal orang-orang Arab. Nah, mereka kemudian melarikan diri. Kemana mereka melarikan diri? Mereka melarikan diri ke Mesir, ke Lebanon yang di utara itu ya, kemudian ke Syria, kemudian ke tepi barat, kemudian ke jalur Gaza ya. Mereka mengusir di wilayah-wilayah tersebut. Sementara wilayah-wilayah yang ditinggalkan itu kemudian diduduki oleh Israel. Nah, itulah yang disebut dengan An-Nakhbah, peristiwa besar yang kemudian membuat bangsa Palestina itu tercerai-berai, ya, tercerai-berai. Mereka mengungsi. Jadi kalau kita lihat tersemburatnya bangsa Palestina pada 1948 itu membuat pengalaman yang getir ya bagi bangsa ini. Bahkan kemudian kita bisa lihat saat ini kan negara Israel ya, saat ini itu kan penduduknya terdiri dari bangsa Arab dan juga orang-orang Israel. Mungkin juga ada orang Druze, orang Armenia dan segala macamnya, tapi jumlahnya nggak begitu besar ya. Yang paling besar ya orang-orang Israel ya 70%, kemudian mungkin 25% lebih itu orang-orang Arab. Nah,
mereka berkewarganegaraan Israel. Artinya KTP-nya lah gitu, KTP Israel, tapi mereka bangsa Arab. Ya, kalau misalnya peringatan Hari Kemerdekaan itu susah bagi mereka untuk bisa menikmatinya dengan bahagia ya. Ya misalnya sekolah di sekolah negeri gitu ya. Contoh kalau kita sekolah negeri, kalau kita peringatan 17 Agustus kan rame-rame bareng-bareng gitu kan, pada senang semuanya. Nah kalau di sana bulan Mei peringatan Hari Kemerdekaan Israel, yang memperingati ya orang-orang Yahudi saja, orang-orang Israel saja. Orang-orang Arab yang ada di sana itu bukan peringatan Hari Kemerdekaan, bagi mereka itu hari bencana. Sehingga ya susah lah kemudian untuk bisa menerima kenyataan bahwa ini kemerdekaan Israel, meskipun mereka bangsa berkewarganegaraan Israel, mereka tidak bisa menerima fakta bahwa mereka pada saat itu terusir dari tanah-tanah mereka, moyang mereka, kakek-kakek mereka gitu kan. Jadi itu gambaran tentang pengusiran yang terjadi pada tahun 1948. Itulah kenapa pada peristiwa yang terakhir ini terjadi, ketika orang-orang Gaza di wilayah utara diminta untuk pindah ke Gaza bagian selatan, mereka khawatir akan terjadi Anakba yang kedua. Karena yang di Gaza Utara itu jumlah penduduknya 1,5 juta. Bagaimana 1,5 juta penduduk yang ada di Gaza Utara itu diminta untuk berpindah ke bagian selatan. Yaitu kan eksodus besar-besaran tuh. 1,5 juta penduduk di Gaza Utara, penduduk sipil. Jadi itu karena itulah mereka menolak untuk melakukan pemindahan ya, berpindah karena khawatir akan terjadi Anakba yang kedua ya, Anakba yang kedua. Oke, lanjut. Nah, slide berikutnya. Nah, kemudian ada peristiwa perang berikutnya. Selain perang 1948 ada perang 1956. Kalau perang 1956 itu lebih peperangan antara Mesir berhadapan dengan Prancis, Inggris, dan Israel. Karena pada waktu itu Mesir menasionalisasi terusan Suez, kemudian oleh Prancis dan Inggris ditolak ya nasionalisasi itu, sehingga terjadilah perang antara Mesir melawan Inggris, Prancis, kemudian Israel ikut serta dalam peperangan tersebut. Nah, setelah 1956, perang berikutnya 1967. Nah, perang 1967 itu adalah ofensif yang dilakukan oleh Israel. Jadi, Israel melakukan serangan ke wilayah-wilayah Arab, wilayah-wilayah Mesir, dalam hal ini Semenanjung Sinai, kemudian dataran tinggi Golan, kemudian juga wilayah-wilayah terutama di tepi barat ya, tepi barat dan juga Gaza. Jadi 1967 itu wilayah Gaza yang dulunya di bawah kontrol Mesir, tepi barat Sungai Yordan, termasuk Al-Quds ya, bagian timur yang sebelumnya dikontrol oleh Yordania, itu kemudian jatuh ke tangan Israel. Ya. Kemudian termasuk juga dataran tinggi Golan yang merupakan wilayahnya Syria, itu pun juga jatuh ke tangan Israel. Jadi 1967 itu perang yang berlangsung selama 6 hari. Selama perang 6 hari itu Israel menguasai wilayah-wilayah yang seperti saya katakan tadi, Sinai, dataran tinggi Golan, jalur Gaza, dan tepi barat Sungai Yordan. Nah, wilayah-wilayah itulah yang disebut dengan wilayah pendudukan. Wilayah penduduk Israel. Nah, 1967 ini ya ibaratnya satu peristiwa yang kemudian membuat jumlah pengungsi itu semakin bertambah. Ya, ada sekitar 300.000 orang-orang Palestina itu yang kemudian terusir dari tempat tinggal mereka. Ya, tempat tinggal mereka. Mereka mengungsi, tercerai-berai. Itu 1967. Jadi perang 1948 750.000, perang 1967 itu sekitar 300.000 orang Palestina yang terusir dari tanah mereka, dari wilayah Gaza dan tepi barat terutama ya, dari dua wilayah ini. Nah, kemudian pada 1967 ini kita tahu bahwa di antara negara-negara Arab frontline yang paling kuat militernya itu kan Mesir. Yang mana Mesir kehilangan dataran Semenanjung Sinai. Nah, oleh karena itu upaya-upaya perdamaian itu ditempuh oleh Israel dengan Mesir. Sehingga 1979 Camp David itu Mesir menyerahkan
Israel menyerahkan semenanjung Sinai dengan imbalan pengakuan diplomatik terhadap Israel. Jadi semenanjung Sinai itu yaitu terlihat di Egyptian and Syrian land occupied by Israel. Jadi wilayah Sinai ini kemudian diserahkan kepada Mesir, ya, kepada Mesir. Sehingga Mesir ya akhirnya quote and quote teramputasi, dalam arti kata bahwa ketika kemudian Israel mau melakukan apa saja, yang jelas Mesir sudah mengakui eksistensi Israel, ya. Sehingga menyisakan wilayah Gaza, tepi barat, dan dataran tinggi Golan, ya. Gaza, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Sampai dengan sekarang dataran tinggi Golan itu belum diserahkan kepada Israel, kepada Syria, dataran tinggi Golan. Jadi Gaza ketika itu yaitu di bawah kontrol militer Israel. Tapi barat juga begitu sama, termasuk Al-Quds bagian timur, ya, Yerusalem timur. Itu juga di bawah kontrol Israel. Jadi wilayah jajahan, menjadi wilayah jajahan. Ya. Baik, lanjut. Nah, slide berikutnya. Jadi aneksasinya ini secara terus-menerus dilakukan, ya, secara unilateral. Ya, Syria, Golan itu dinyatakan sebagai bagian, bahkan Israel itu melakukan membangun permukiman-permukiman di dataran tinggi Golan. Begitu juga membangun permukiman-permukiman atau wilayah-wilayah pemukiman bagi orang-orang Yahudi di tepi barat Sungai Yordan, di Al-Quds, ya, kemudian juga di Gaza. Ketika itu, ya, jadi dia membangun pemukiman-pemukiman untuk tempat tinggal orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel dibangun pemukiman baik di Gaza maupun di tepi barat Sungai Yordan, bahkan termasuk di dataran tinggi Golan. Di dataran tinggi Golan ini juga menarik karena orang-orang Druze yang berasal dari Syria pun difasilitasi oleh Israel untuk disiapkan, ya, pemukiman-pemukiman bagi mereka, ya, bagi mereka. Lanjut. Nah, lanjut, klik. Kita bisa melihat bahwa pemukiman-pemukiman Yahudi, orang-orang Israel yang ada di wilayah yang dikuasai, terutama di dataran tapi barat Sungai Yordan itu jumlahnya antara 600 sampai dengan 750.000, ya, sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, antara 600 sampai dengan 750.000. Jadi mereka ini tinggal di tepi barat. Padahal kalau kita merujuk kepada kesepakatan PBB, ya, bukan apa yang menjadi kehendak dari bangsa Palestina secara keseluruhan, secara umum, pada umumnya sebenarnya, ya, wilayah tepi barat ini kan kalau merujuk kepada partisi mestinya itu menjadi wilayahnya bangsa Palestina. Tapi kenyataannya di situ dibangun pemukiman-pemukiman Yahudi. Sementara di Gaza yang sebelumnya sejak 1967 mereka mulai membangun pemukiman-pemukiman Yahudi di Gaza ketika militer Israel menguasai wilayah Gaza. Sejak tahun 2006, seiring dengan penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza, maka pemukiman-pemukiman Yahudi yang ada di Gaza itu dihancurkan. Dan militer Israel ditarik dari Gaza. Kenapa militer Israel ditarik dari Gaza? Ya, pertama, ya, karena kesepakatan antara PLO dengan Israel. Yang kedua, ya, karena resistensi yang ditunjukkan oleh orang-orang Palestina yang ada di Gaza. Kita tahu ada peristiwa-peristiwa penting sebelum 2006. Pertama, 1987. 1987 itu adalah Intifada yang pertama. Jadi Intifada pertama itu adalah gerakan masyarakat sipil Palestina yang ada di jalur Gaza, yang mereka melawan pendudukan Israel dengan menggunakan batu. Itu 1987. Yang dipicu oleh peristiwa terbunuhnya pekerja-pekerja Palestina
yang ditabrak oleh truk militer Israel yang memunculkan protes masyarakat sipil di Gaza terutama dengan cara melempari batu tentara-tentara pendudukan yang ada di Gaza, ya, di Gaza. Jadi sejak tahun 1987. Kemudian sampai berakhirnya 1987 berakhir tahun 1993 ketika PLO menandatangani Declaration of Principle dengan Israel. Nah, itu baru intifada yang pertama berakhir. Kemudian muncul intifada yang kedua tahun 2000 ya, tahun 2000, yaitu ketika ketika muncul persoalan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu Ariel Sharon mengunjungi Masjid Al-Aqsa dengan dikawal 1.000 orang tentara pasukan keamanan yang kemudian diprotes oleh orang-orang Arab, terjadi pelemparan dan segala macamnya, jatuh korban, sehingga meletuslah intifadah yang kedua tahun 2000. Nah, peristiwa intifadah yang kedua ini ya eskalasinya semakin meluas, terutama di jalur Gaza, ya, di jalur Gaza. Ketika eskalasinya semakin meluas, muncul kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh PLO dengan Israel, yang kemudian kesepakatannya adalah menarik pasukan sehingga ya sudah nggak ada tentara Israel itu, ya, dan tentara Israel di situ. Nah, kemudian ketika terjadi peristiwa pemilu tahun 2006, ternyata yang memenangkan kontestasi pemilu baik di jalur Gaza maupun di tepi barat secara keseluruhan dimenangkan oleh Hamas. Ya, Hamas membentuk partai politik yang kemudian partai politik itu memenangkan kontestasi pemilu baik di Gaza maupun di tepi barat. Jadi munculnya Hamas sebagai kekuatan politik sebetulnya sudah sejak lama, ya. Awalnya ini kan gerakan sosial. Awalnya gerakan sosial pun namanya pun bukan Hamas, ya. Jadi kayak semacam lembaga sosial yang namanya Al-Mujamma' Al-Islami. Al-Mujamma' Al-Islami ini berpusat di Gaza. Itu lembaga sosial menyantuni fakir miskin, anak yatim, kemudian janda-janda dan segala macamnya, mendirikan sekolah TK dan berbagai aktivitas sosial lainnya di wilayah Gaza, yang pada waktu itu Gaza itu masih di bawah kontrol sepenuhnya tentara Israel. Artinya penjajah ada di situ, ada di Gaza. Nah, aktivitasnya aktivitas sosial. Sementara PLO sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina. Jadi PLO itu organisasi induk yang di dalamnya ada berbagai macam organisasi-organisasi bergabung menjadi satu organisasi induk namanya PLO. Salah satu faksi dalam PLO itu namanya Fatah. Fatah itu di bawah leadernya waktu itu Yasir Arafat. Nah, PLO pada waktu itu ya dia melakukan perlawanan sejak 1967, itu perlawanannya itu dari wilayah-wilayah luar Israel, ya, terutama. Jadi melakukan sabotase, melakukan serangan roket atau apa, ya, ke wilayah Israel dengan basis perlawanannya itu dari wilayah Yordania. Kemudian setelah peristiwa Black September, PLO ini diusir oleh Raja Yordan karena waktu itu terjadi peristiwa pembajakan pesawat komersial milik Yordania oleh PLO, salah satu faksi dalam PLO. Kemudian PLO harus menanggung akibat dari pembajakan itu, di mana mereka terusir dari Yordania kemudian berpindah ke Lebanon Selatan. Ya, ketika sudah berpindah di Lebanon Selatan, melakukan serangan-serangan dari wilayah Lebanon Selatan, kemudian oleh Israel, PLO ini diserang tahun 1982, sehingga mereka terusir dari Lebanon Selatan dan pindah markasnya ke Tunisia. Tunisia itu kan bukan negara yang berbatasan langsung dengan Israel, ya. Jadi ya sejak saat itulah kemudian upaya-upaya yang ditempuh oleh PLO itu lebih mengedepankan upaya diplomasi. Sementara di wilayah pendudukan Israel, terutama di Gaza, nah berkembanglah aktivitas sosial yang dilakukan oleh satu gerakan Islam yang namanya Ikhwanul Muslimin, yang waktu itu berpusat di Mesir. Ya, mereka melakukan aktivitas sosial yang ada di Gaza, ya, di Gaza. Jadi aktivitas sosial, kemudian ketika peristiwa intifada yang pertama muncul 1987, ya, mereka
mengorganize perlawanan sipil masyarakat Palestina dengan batu dan segala macamnya. Kemudian ketika Intifada yang kedua tahun 2000, perlawanannya tidak hanya dengan batu tapi dengan senjata dan seterusnya. Setelah itu mereka memenangkan kontestasi pemilu tahun 2006. Ya, setelah itu masyarakat Palestina diisolasi dari dunia internasional, dan ya setelah diisolasi oleh masyarakat internasional, kita tahu kemudian terpecahlah Palestina menjadi dua, di mana Gaza di bawah kontrol Hamas, tepi barat Sungai Yordan di bawah kontrol Fatah. Jadi rivalitas di antara Hamas dan Fatah muncul di situ. Nah, itu yang kemudian terjadi ketika kemudian tentara Israel tidak lagi mengontrol wilayah Gaza, maka Gaza itu sepenuhnya berada di bawah kendali kontrol Hamas. Sehingga berkembanglah menjadi sebuah basis perlawanan menghadapi Israel. Lanjut. Ya. Jadi selain di wilayah tepi barat dan jalur Gaza, dataran tinggi Golan sampai sekarang belum diserahkan ke Syria, ya. Jadi belum diserahkan ke Syria karena ini wilayah yang sangat strategis bagi Israel, sehingga dia tetap mempertahankan wilayah ini meskipun sebetulnya ini pelanggaran, ya, karena itu wilayah negara lain. Kenapa tidak diserahkan kepada negara yang memiliki hak untuk wilayah tersebut? Jadi sampai sekarang dataran tinggi Golan itu masih di bawah kontrol Israel. Nah, jadi kalau kita lihat di peta berikutnya, wilayah Israel ini memang terus berkembang gitu ya, terus berkembang. Peta berikutnya, slide berikutnya, mohon maaf. Ya, jadi wilayah Israel ini terus berkembang. Kita tahu ya saat ini di tepi barat pun ibaratnya dari kota yang didominasi, kota yang menjadi haknya Palestina gitu kan. Ini kota ini diserahkan kepada Palestina. Tapi kalau orang dari kota A ke kota B, kita harus melewati jalan-jalan yang itu di bawah kontrol tentara Israel. Selain itu juga ada pemukiman soalnya kalau dia di situ, sehingga orang-orang Palestina pun kemudian ya berusaha bagaimana bisa mendapatkan haknya gitu kan. Dan ini kan sebetulnya bukan hak yang ideal ya. Kalau yang ideal kan seluruh tanah ini adalah haknya bangsa Palestina. Tetapi fakta yang sekarang terlihat adalah ya oleh masyarakat, terutama oleh PBB, itu yang menjadi haknya Palestina hanya tinggal Gaza dan tepi barat. Tepi barat pun seperti yang tergambar dalam peta, ya kontrol kebanyakan wilayahnya itu di bawah kontrol Israel. Hanya yang sedikit yang menjadi kontrol otoritas Palestina, ya, kontrol otoritas Palestina. Jadi ini menjadi satu persoalan ya, sehingga di peta selanjutnya ini banyak sekali di share di sosial media. Nah, itu peta yang menggambarkan tentang semakin kecilnya Palestina itu seperti apa, mulai dari yang luas mengecil gitu ya. Ya sampai tinggal bintik-bintik saja gitu ya. Coba di peta berikutnya. Mohon maaf. Ya, selanjutnya. Nah, ini bagaimana Palestine Today ini ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Al-Quds ya, Jerusalem atau Al-Quds, lanjut. Juga sama kondisinya. Peta selanjutnya. Nah, ini Al-Quds. Jadi populasi wilayah yang kemudian dulu wilayah ini mayoritas Arab, tapi kemudian perang 1967 wilayah yang dulu wilayah barat, timur, ya Yerusalem bagian timur, East Jerusalem atau Al-Quds bagian timur, itu kemudian juga di take over, ya di take over, diambil alih, gitu ya. Jadi ini yang menjadi satu problem utama, sehingga muncullah beberapa tahun 2014, lanjut ya, lanjut.
Pertanyaan. Nah, muncullah dulu persoalan Syekh Jarrah ya. Syekh Jarrah itu satu komplek pemakaman sebetulnya yang di situ ada seorang tabibnya Salahuddin Al-Ayyubi namanya Jarrah. Syekh Jarrah ini tabibnya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di situ orang-orang Israel ya, orang-orang Israel itu mengklaim Syekh Jarrah ini sebagai wilayahnya ya. Syekh Jarrah ini sebagai wilayahnya sehingga orang-orang Arab Palestina yang tinggal di komplek pemakaman Syekh Jarrah ini diusir sehingga muncullah protes gitu kan. Itu kan sebenarnya dibawa ke pengadilan ya. Ketika sedang diproses di pengadilan itu ya pengadilan menetapkan wilayah itu menjadi haknya Israel kira-kira begitu ya. Sehingga muncul protes. Sehingga dipending itu keputusan itu dipending. Karena protes dari orang-orang Arab. Jadi ini kan contoh ya apa yang terjadi di Jerusalem ya, di Al-Quds yang kemudian memunculkan konflik di situ. Lanjut. Nah, jadi Syekh Jarrah itu dekat sekali dengan Masjid Al-Aqsa. Ini kompleks ya. Nah, itu diklaim itu wilayah ini. Orang-orang Arab yang ada di situ disuruh pergi. Ya, memunculkan peristiwa tahun 2014 itu ya, kerusuhan yang terjadi di wilayah Al-Quds ya. Karena orang-orang Arab yang ada di wilayah kota Al-Quds ini mereka melakukan protes ya terhadap Israel karena apa? Karena tanah yang mereka tinggali itu diambil alih oleh orang-orang Israel. Jadi orang sudah punya rumah itu disuruh pergi gitu untuk kemudian diambil rumahnya, tanahnya. Ya. Jadi ini contoh saja ya, contoh tentang apa yang terjadi di wilayah ini. Lanjut. Silakan dilanjutkan. Nah, ini tentang kompleks ya. Kalau kompleks kota suci ini gambarannya seperti ini. Ada tempat-tempat di mana di situ menjadi tempat sucinya orang-orang Yahudi, ada tempat yang itu menjadi tempat sucinya umat kaum muslimin ya. Ada yang menjadi tempat sucinya orang-orang Armenia, ada yang menjadi tempat sucinya orang-orang Katolik. Jadi wilayah ini memang ya karena itulah PBB waktu itu menetapkan kota suci Al-Quds itu di bawah kontrol internasional ya PBB ya. Tapi orang-orang Palestina kan tidak setuju. Palestina merdeka itu ibu kotanya mana? Ya Al-Quds. Al-Quds itu Jerusalem ya. Kalau Jerusalem itu bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi. Itu menyebutnya Jerusalem. Kalau orang Islam menyebutnya Al-Quds. Gitu ya. Sama seperti Hebron. Hebron itu Al-Khalil kalau orang Arab menyebutnya. Kenapa Al-Khalil? Karena di situ ada makamnya Khalilullah yaitu Ibrahim alaihissalam. Sehingga kotanya disebut Al-Khalil. Kalau orang Yahudi menyebutnya Hebron. Gitu ya. Jadi selalu tempat di sana itu ada dua nama Alkitab dan nama Arab. Ya, ini persoalan identitas. Ya, persoalan identitas seperti itu. Nah, lanjut. Jadi kalau kita lihat Gaza sendiri, ya, jalur Gaza. Nah, ini wilayah yang kemudian menjadi ya kita bisa melihat dari peta yang tergambar di situ ya, bagaimana pembagian kawasannya ya, mulai dari Gaza bagian utara sampai Gaza bagian selatan yang berbatasan dengan Mesir ya. Jadi kalau orang masuk melalui Mesir itu pintu Rafah ya. Nah, mereka yang ada di Gaza bagian utara ini diminta Gaza bagian utara dan juga Gaza kota Gazanya mereka minta oleh tentara Israel untuk pindah ke selatan. Jadi wilayah Gaza yang sempit ini mungkin sekitar berapa ya 30-an kilo ya dari ujung ke ujung gitu mungkin 30-an lebih lah ya jaraknya ya, kemudian lebarnya mungkin sekitar berapa puluh atau berapa sekian kilometer jadi sempit sekali kota ini dan itu pun dibentengi ya dibentengi dengan benteng yang mengelilingi kota tersebut
Ya, kenapa? Karena apa ya, penyusupan, serangan dan seterusnya banyak dilakukan oleh orang-orang para pejuang di wilayah Gaza ini, terutama dari Hamas. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana kemampuan rudal-rudal Hamas itu tergambar di slide berikutnya, ya, slide berikutnya, Mas, klik. Ya, ini kan gambaran bagaimana jangkauan dari rudal-rudal yang dimiliki oleh pejuang-pejuang di Palestina ya. Ada yang 10 km, ada yang sampai 16 km, 55 km, 75 km, 100 km, 120 km, bahkan 200 km. Ini kemampuan daya jangkau dan kemampuan ini meningkat. Artinya begini. Awalnya tadi ya, tahun 1987 bentuk perlawanannya batu. Tahun 2000 dengan senjata apa adanya. Kemudian meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Jadi kemampuannya itu meningkat, 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 meningkat. Sampai kemampuan untuk membuat apa ya, roket atau peluru kendali bahkan yang jangkauannya itu semakin jauh. Karena itulah kemudian bagaimana untuk menghindari penyusupan dan segala macamnya itu dibangunlah tembok mengelilingi Gaza dan mungkin juga tepi barat ya. Lanjut ya. Tembok dibangun di situ. Ya, ini merupakan tembok apartheid yang membagi wilayah berdasarkan apa ya, etnis, bangsa dan segala macamnya. Jadi tembok itu dibangun sedemikian rupa sehingga akses keluar, karena disebut dengan penjara terbesar ya di dunia itu ya Gaza itu, karena dibatasi oleh tembok, dan di wilayah perairannya laut pun juga diblokade sedemikian rupa. Jadi ini merupakan persoalan problem yang kemudian dihadapi oleh bangsa Palestina saat ini. Sehingga kemudian seiring dengan meningkatnya kemampuan-kemampuan militer yang dimiliki oleh apa namanya, para pejuang di Palestina, maka kemudian Israel pun menyiapkan dengan apa ya, Iron Dome gitu kan. Bagaimana bisa menghadapi itu semuanya yang menembak rudal yang dikirim, roket yang dikirim, dibalas dengan tembakan dan segala macamnya. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Israel. Nah, kalau kita perhatikan dari kondisi yang terjadi saat ini ya, kita tahu bahwa dinamika yang terjadi saat ini sangat ya berkait erat satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa beberapa negara Arab itu sudah mulai membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel. Mesir itu mendahului. Kemudian setelah Mesir, Yordania. Kemudian setelah itu beberapa negara Arab yang lain, terutama 4 negara Arab. Yang pertama adalah United Arab Emirates, yang kedua Maroko, yang ketiga Sudan, yang keempat Bahrain. Jadi negara-negara ini menandatangani apa yang disebut dengan Abraham Accord. Abraham Accord itu bicara tentang perdamaian yang memang dibuat oleh negara-negara dengan berbagai macam kepentingan. Ya, artinya contoh ya Maroko. Kenapa Maroko menandatangani normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel? Karena dia punya kepentingan dengan Sahara Barat. Jadi wilayah Sahara Barat itu dia ingin mendapatkan rekognisi internasional bahwa Sahara Barat itu miliknya. Untuk bisa mendapatkan pengakuan atas Sahara Barat, terutama garansi dari Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat mengakui Sahara Barat sebagai bagian dari wilayah teritorinya Maroko. Ya, tapi syaratnya Maroko harus normalisasi dengan Israel. Ya, Uni Emirat Arab kekhawatiran terhadap Iran. Kemudian juga keinginan untuk membeli beberapa peralatan militer milik Amerika Serikat untuk mengupdate kemampuan militernya. Jadi kepentingan-kepentingan semacam itu yang mendorong Uni Emirat Arab tanda tangan kesepakatan damai dengan Israel. Nah, pada saat dinamika negara-negara Arab ini ingin membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel, bahkan Arab Saudi ada kecenderungan ke arah sana, setidaknya membiarkan
sekutu dekatnya, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko ya, dan mungkin juga Sudan untuk membuka hubungan diplomatiknya, nggak ada respon negatif sama sekali. Maka ini kayaknya Saudi ingin juga ke arah sana gitu, sehingga apa yang terjadi di selain persoalan yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, bagaimana penodaan terhadap masjid ini berulang kali terjadi, mulai dari peristiwa-peristiwa Intifadah yang kedua ya, kemudian kerusuhan-kerusuhan yang terjadi setelah peristiwa Syekh Jarrah, di pemakaman Syekh Jarrah kan merembet juga ke Masjid Al-Aqsa, larangan kepada kaum muslimin untuk memasuki masjid itu ya, untuk beribadah di dalamnya, dan seterusnya, berbagai peristiwa-peristiwa ini kemudian mendorong Hamas melakukan, atau Izzuddin Al-Qassam melakukan satu bentuk aksi militer yang itu kemudian terjadi pada tanggal 7 Oktober kemarin. Jadi itu rangkaian internasional yang melingkupinya. Dan kita tahu bahwa sampai dengan hari ini 36 hari ya, Israel belum sepenuhnya bisa mengontrol wilayah tersebut. Berbagai ikhtiar sudah. Artinya begini, secara internasional, dunia internasional hanya bersikap mengecam ya, tindakan real itu secara real, benar-benar real sebagaimana yang dulu taruhlah embargo gitu ya. Sampai ketika embargo itu belum ya. Tahun 73, perang tahun 73 itu dulu Arab Saudi mengembargo negara-negara yang mendukung Israel. Ya, sehingga terjadi krisis minyak yang sangat luar biasa. Tapi yang terjadi sekarang yaitu ya kira-kira gambarannya masih belum ya belum terlihat secara jelas ya. Baru kecaman-kecaman di pertemuan OKI terakhir, juga kecaman ya, tindakan real yang kemudian mempressure Israel sehingga, atau negara-negara pendukungnya, sehingga kemudian menghentikan genosida yang terjadi di Gaza, itu belum secara efektif bisa menekan negara tersebut. Nah, itu gambaran tentang bagaimana sejarah konflik, dan setidaknya dari situ kita melihat bahwa tanah yang memang sejak turun-temurun ribuan tahun ditinggali oleh bangsa Arab itu, kemudian bangsa Arab diusir, dan kemudian tanah itu diduduki oleh Israel. Nah, mereka bangsa Arab ini berusaha untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Dan itulah yang terjadi di Palestina saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali bisa kita lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, dan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mutakin. Alhamdulillah sudah disampaikan. Nanti silakan yang mau ingin bertanya bisa chat ya, bisa chat di sini atau bisa bertanya. Namun sebelumnya Pak Mutakin, saya penasaran tadi kan menyinggung ya tentang negara-negara di sekitar apa Palestina ya. Jadi ternyata ada yang kemudian menjalin kerjasama dengan Israel hanya gara-gara dia bermusuhan dengan Iran ya. Jadi ini kalau Ya. dikira-kira kalau dipetakan ini siapa sebenarnya siapa aja sih yang menjadi temannya Palestina, atau kita kalau boleh nyebut itu temannya Palestina, atau kemudian yang kedua itu sebenarnya apa sih kepentingannya Hamas itu untuk menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober, mengingat bahwa sebenarnya secara kalkulasi kan teknologinya lebih lebih untuk melakukan perlawanan sampai kemudian mengambil alih tanah Israel itu kan belum, secara kalkulasinya agak sulit ya. Jadi apa sih Ya. kepentingannya Hamas? Mungkin dua hal itu dulu sebelum nanti saya sampaikan pertanyaan dari grup dari Zoom peserta. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang eh, tentu ketika Hamas melakukan operasi militer pada tanggal 7 Oktober, saya yakin ya, aksi militer yang dilakukan itu dilakukan dengan penuh kalkulasi. Sampai mungkin kalkulasi balasan yang diambil oleh Israel. Ya, balasan yang diambil oleh Israel. Dan kita tahu bahwa eranya sekarang ini era media sosial ya, sangat luar biasa.
yang itu bisa mempengaruhi opini publik. Di saat beberapa negara di kawasan Timur Tengah ingin melakukan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel, maka peristiwa yang terjadi saat sekarang ini tentu negara-negara itu akan berpikir ulang. Mengapa demikian? Karena opini publik yang berkembang itu pro terhadap Palestina dan anti terhadap Israel. Opini publik yang terbangun dari tersebarnya berita dan segala macamnya. Nah, tentu bagi negara-negara yang ingin membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel, dia akan berpikir ulang. Ya, dia akan berpikir ulang karena faktanya adalah opini publik demikian kuat. Bahkan tidak hanya kalangan Muslim, kalangan sekuler pun yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, mereka melihat apa yang dilakukan Israel itu satu pelanggaran terhadap hukum internasional, hak asasi, dan segala macamnya. Sehingga itu akan menjadi selalu kalau misal tidak ada serangan itu, barangkali orang begitu mudahnya atau negara-negara begitu mudahnya, ayo kita buka hubungan diplomatik dan segala macamnya. Tapi fakta yang sekarang tidak seperti itu. Karena opini masyarakat internasional terhadap kelompok perlawanan ini pun juga berubah. Ya, berubah. Barangkali mungkin banyak mereka yang dulu menilai Hamas itu teroris dan segala macamnya, padahal mereka ini kan freedom fighter ya. Mereka adalah pejuang kemerdekaan. Ya, kita bisa melihat ya apa yang dilakukan oleh Hamas itu kan di wilayah teritori Israel, di wilayah teritori apa yang menjadi perjuangan mereka ya, di tanah Palestina, di tanah leluhur mereka. Nah, mereka lah berjuang di situ. Kita nggak pernah mendengar Hamas itu melakukan hostage di negara A, negara B, negara C, enggak. Ya di wilayah itulah mereka melakukan perlawanan, ya. Sehingga itu yang membedakan dengan kelompok-kelompok yang lain gitu ya, kelompok-kelompok yang lain. Jadi mereka hanya berjuang di wilayah tersebut. Nah, karena itu mereka pandangan opini internasional pun kemudian kan berubah ya terhadap gerakan ini gitu kan, bahwa mereka ini adalah freedom fighters. Mereka adalah para pejuang kemerdekaan dan itu legitimate. Artinya secara hukum internasional sebuah bangsa yang memperjuangkan kemerdekaannya itu diakui, apalagi bangsa Palestina. Jelas mereka memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan dengan cara militer pun itu dibenarkan. Menurut sidang majelis PBB itu dibenarkan upaya menempuh perjuangan bersenjata. Any means. Dengan cara apapun, termasuk arms, termasuk dengan senjata. Jadi itu legitimate untuk memperjuangkan tanah wilayah bangsa mereka. Gitu ya. Jadi saya yakin apa yang mereka lakukan tentu atas dasar kalkulasi juga ya, termasuk retaliate atau tindakan balasan yang kemudian diambil alih oleh Israel. Yang jelas adanya perlawanan itu kan menunjukkan bahwa eksistensi sebagai sebuah bangsa yang berjuang itu tetap bisa kita lihat, bahkan masyarakat internasional pun kemudian juga memberikan opini positif terhadap apa yang menjadi perjuangan mereka. Saya kira itu. Terkait dengan Iran dan segala macamnya, yang jelas dalam sebuah perjuangan ya, dalam sebuah perjuangan itu kan faktanya memang kayak Iran, mungkin juga beberapa kelompok Hizbullah dan yang lain-lain itu yang mungkin mereka juga mengambil sikap kontra terhadap Israel gitu ya, kontra terhadap Israel. Yang jelas kan dalam hal ini kan perjuangannya kan mungkin Syiah, Sunni dan segala macamnya itu saya melihatnya bahwa lebih ke arah kontranya terhadap Israel itu yang kemudian lebih mengemuka. Dan bagi beberapa negara yang notabene mereka menganggap Iran sebagai sebuah ancaman, ya memang karena ada persoalan border, persoalan batas gitu ya, kemudian juga opini yang berkembang dan segala macamnya, dan mungkin juga kekhawatiran seperti Bahrain contohnya ya. Bahrain itu kan sebuah negara yang mayoritas penduduknya itu Syiah, yang berkuasa itu adalah Sunni.
Sehingga Bahrain ini sangat dekat dengan Saudi, karena kalau dia hanya mengandalkan kekuatan militer domestiknya saja, tentu tidak begitu kuat untuk menghadapi. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Pak Mutakin, ini ada satu pertanyaan ya di grup. Ini ada dua, tapi saya bacakan satu ya. Mengapa dulu Inggris memberikan wilayah Palestina ke Israel? Apa untungnya rencana tersembunyi yang akan dilakukan oleh Inggris? Namun sebelum ini dijawab, Pak, ada yang menarik sebenarnya. Kan Inggris itu kan awalnya yang menguasai Palestina setelah Ottoman. Ottoman itu dibagi-bagi. Awalnya kan Inggris itu menolak ketika Israel minta ya, Zionisnya minta tanahnya Palestina itu. Inggris menawarkan Argentina dan lainnya, tapi ditolak. Tapi setelah kemudian Israel melakukan deklarasi sepihak, kemudian ternyata Inggris kemudian mengakuinya, mengakui Israel. Nah, ini Ya, kira-kira ya. apa itu motifnya, Pak? Terima kasih. Baik. Ya, motifnya tentu pertama begini ya. Faktanya bahwa keberadaan orang-orang Israel ya di negara-negara Eropa pada umumnya sebetulnya kan mereka kan tinggal di ghetto-ghetto inklusif, eksklusif ya, eksklusif dengan masyarakat dan segala macamnya. Jadi sebetulnya bagi orang-orang Eropa pada umumnya, apalagi setting pada waktu itu, orang-orang Israel itu kelompok masyarakat yang quote and quote mungkin tidak disukai, kira-kira begitu. Oh, Kemudian yang kedua, ketika mereka memberikan rumah bagi orang-orang Israel di wilayah Palestina, ya setidaknya ketika berdiri sebuah negara di kawasan itu, maka akan ada satu negara yang afiliasinya itu dekat dengan bangsa-bangsa Barat, ya, menjadi sekutu dekatnya, ya, termasuk Israel di sini. Di Timur Tengah secara umum kan mana yang kemudian menjadi sekutu dekatnya gitu kan. Umumnya dari sisi kita nggak melihat dari elit politik ya, melihat dari publiknya, masyarakatnya, anti terhadap kolonialisme, anti terhadap Barat dan segala macamnya, itu kan mengemuka. Setidaknya dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei internasional kan gambarannya seperti itu. Ya, jadi dengan adanya Israel tentu akan ada kekuatan yang menjadi sekutu dekatnya di oh, Timur Tengah, ya, di Timur Tengah. Jadi pengaruh untuk alasan kekuasaan ya. itu. Selain itu juga kita tahu mereka punya kemampuan lobby. Lobby ke pemerintah, lobby ke ini dan segala macamnya, yang kemudian dengan kekuatan lobby yang mereka miliki itulah mereka kemudian berusaha menggolkan adanya satu wilayah yang eh, dihuni oleh orang-orang Israel. Saya kira itu. Baik. Yang kedua, Pak, ini pertanyaannya tentang solusi dua negara. Kan Hamas dan pejuang Palestina sepertinya nggak setuju dengan solusi dua negara itu. Nah, pertanyaan dari Ibu Supartiningsih ini adalah bagaimana kira-kira titik tengahnya? Nah, itu Pak. Ya, Apakah itu mungkin gitu? sekarang begini, solusi dua negara. Ketika bicara solusi dua negara, kita lihat tuntutannya apa. Kalau tuntutan yang sekarang, oke, solusi dua negara. Tuntutannya adalah pertama pengungsi. Hak untuk kembali para pengungsi. Orang-orang Palestina menuntut yang bisa menjadi warga negara Palestina ketika ada dua negara itu adalah seluruh pengungsi sejak tahun 1948. Israel nggak setuju. Ini jalan solusi dua negara ya. Israel maunya apa? Ya nggak boleh sejak tahun 1948. 1967 lah yang 300.000 tadi. Gitu kan? Itu punya hak untuk kembali. Sementara Palestina menuntut sejak 1948. Apa jadinya kalau misal pengungsi 1948 kembali semuanya ke Palestina, misalnya terjadi dua negara, maka jumlah total penduduk Palestina itu melampaui jumlah penduduk Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bicara solusi dua negara adalah ibu kota. Ibu kotanya mana? Yerusalem menurut orang-orang Israel. Yerusalem adalah ibu kota Israel, satu kesatuan dan tidak bisa dibagi. Nggak ada Yerusalem Barat, nggak ada Yerusalem Timur. Semua Yerusalem itu ibu kota Israel. Palestina, ibu kotanya mana? Al-Quds.
atau Jerusalem. Sehingga kedua-duanya sama, menuntut satu kota ibu kota yang sama. Ini solusi dua negara ini. Apa? Kalau sudah seperti itu, ya deadlock lah. Deadlock. Jadi memang sejak awal upaya-upaya two-state solution itu ternyata nggak mudah dalam implementasinya. Karena banyak hal krusial yang nggak bisa deadlock dinegosiasikan. Sekarang contoh yang lain. Kalau solusi dua negara, maka seluruh pemukiman Yahudi yang ada di tepi barat Sungai Yordan harus dipindah. Penduduknya dipindah. Apakah mau mereka memindahkan penduduknya sudah ratusan ribu di wilayah tepi barat? Contoh satu kota yang namanya Hebron atau Al-Khalil. Itu juga sama, susah. Jadi solusi dua negara itu ternyata tidak mudah dalam implementasinya. Karena itulah deadlock, akhirnya terjadi konflik terus-menerus. Seperti itu. Ya. Jadi itu yang terjadi saat ini. Saya kira itu. Baik. Tadi ini dari panitia katanya ada yang raise hand ya, Pak ya? Pak Mutakin ada yang raise hand. Siapa Ya. tadi yang raise hand? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang raise hand tadi. Halo? Muhammad Abdul Aziz tuh. Oh ya, silakan Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya kita mengetahui di negara Timur Tengah yang terdiri atas belasan negara, sekitar 17 negara termasuk Mesir, ada yang menarik, misalkan kita bicara tentang akhir-akhir ini, di mana kekuatan dunia tersebut mulai bergeser dari Amerika menuju ada kekuatan tandingan, yaitu Rusia dan China. Yang kedua, hal yang menarik yang kedua adalah tentu saja ada akhir-akhir ini terkait dengan sekutu Amerika Serikat, yaitu Arab Saudi, mulai bersahabat lagi dengan Iran, yang mana ini tentu akan merugikan Amerika. Menurut Bapak, sebetulnya mengapa sih Amerika Serikat itu lebih ke membela Israel, padahal kita semua tahu bahwa kepentingan Amerika Serikat di Arab Saudi pun juga besar daripada Israel. Yang kedua, tentang Mesir. Saya kira Mesir adalah sebuah negara yang besar dengan penduduk hampir 100 juta, memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki perbatasan dengan Israel di Gaza. Kemudian, menurut Bapak, tentunya kita semua tahu presiden yang saat ini yang menjabat, yaitu Abdul Fattah el-Sisi, atau itu terpilih secara kudeta militer, menggulingkan Presiden Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis. Menurut Bapak terkait hal ini, perbedaan kebijakan antara Presiden Muhammad Mursi dan el-Sisi terhadap Palestina, itu menurut Bapak bagaimana, dan menurut Bapak apakah ada pihak lain di balik kudeta militer di Mesir terkait pada saat itu? Terima kasih. Tentu saja kita tahu bahwa Muhammad Mursi terpilih secara demokratis. Terima kasih, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan Pak Mutakin. Baik. Mengapa Amerika Serikat mendukung Israel? Sebenarnya kalau kita lihat ada kelompok lobby yang sangat kuat di Amerika Serikat, yaitu namanya AIPAC ya. Kelompok lobby ini mereka menanamkan sahamnya kepada para kandidat calon anggota legislatif di Amerika Serikat sana sejak awal gitu kan. Biasanya anggota legislatif itu kan perlu dana kampanye dan segala macamnya ya. Bagaimana mereka kemudian mendekati kelompok-kelompok ini, mereka yang menjadi decision makers di kemudian hari. Nah, mereka masuk ke mendukung kelompok lobby ini, mendukung para kandidat anggota dewan ya, parlemen, kongres maupun senat, yang kemudian ketika mereka menjadi politisi,
kebijakan-kebijakan yang diambil itu akan pro dengan Israel. Jadi kelompok lobby ini pengaruhnya sangat besar di Amerika Serikat, melobi para decision makers, ya, decision maker. Sehingga kepentingan-kepentingan Amerika Serikat, kepentingan-kepentingan Israel itu dibawa oleh kelompok-kelompok lobby ini, yang mereka punya dana yang cukup besar untuk membantu para kontestan politik. Ya, selain itu juga opini publik melalui media massa, ya itu mereka bangun di situ, ya, mereka bangun di situ. Jadi artinya baik Partai Republik maupun Partai Demokrat, dua partai ini sama-sama keduanya berkepentingan dengan kelompok lobby itu masuk di kedua partai tersebut, ya. Nah, belum lagi kelompok misalnya orang-orang Kristen fundamentalis di sana yang mereka sangat pro dengan Israel, ya. Nah, mereka ini kemudian juga menjadi pendukung utama Israel dalam setiap hal ketika kepentingan-kepentingan Israel itu dirugikan, ya, maka mereka akan memperjuangkannya di dalam proses pengambilan keputusan di Amerika Serikat. Jadi memang lobby ini yang kemudian menjadi penting. Nah, apakah kemudian Arab Saudi dan seterusnya negara-negara Arab itu nggak punya kelompok lobby? Ya, mereka sebetulnya juga ingin membangun kelompok lobby semacam itu, tapi ternyata tidak sekuat lobby yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang ada di yang mendukung Israel, ya, yang mendukung Israel. Jadi itu yang menjadi penyebab kenapa Amerika Serikat sampai dengan saat ini itu mendukung Israel. Jadi ketika opini publik misalnya, opini publik kalau publik semakin lama semakin menguat, ya mungkin saja kemudian berubah gitu kan, image negatif Israel semakin hilang, ya. Tapi yang menjadi problem itu kan ya investasi sejak awal dari kelompok lobby ini ke para calon anggota itu, anggota dewan, anggota legislatif di Amerika Serikat. Bahkan tidak hanya anggota legislatif, tapi juga eksekutif. Eksekutif pun juga sama. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mereka miliki dan segala macamnya. Nah, itu menggunakan dana-dana yang mereka miliki itu untuk mendukung kepentingan-kepentingan Israel. Karena itulah kemudian di Amerika Serikat dalam banyak hal mereka tetap mendukung posisi Israel. Selain juga tadi masalah sekutu. Dari aspek strategis tentu adanya sekutu yang dekat dengan Amerika Serikat menjadi penting, ya. Sama seperti halnya misal ya kayak Rusia itu punya sekutu dekatnya di Timur Tengah itu kan Syria, karena ada pangkalan militer Rusia di Syria, gitu kan, sehingga rezim Bashar al-Assad tetap dipertahankan oleh Rusia karena Amerika Serikat pun kemudian ketika mau melakukan operasi militer, ketika Bashar al-Assad itu dituduh menggunakan senjata kimia, itu kan nggak bisa kemudian mengeluarkan resolusi menghukum Syria karena veto dari Rusia. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan Mesir, memang benar ya, Mesir ini kekuatan dominan. Memang kita harus membedakan ya antara suara elit dengan suara publik. Mungkin publik Mesir itu ya bisa jadi mereka sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh bangsa Palestina. Tapi masalahnya kan elit. Kita tahu kalau dikatakan Mesir demokratis sepenuhnya juga enggak gitu kan. Buktinya ya proses alih kekuasaan dari Mursi ke Asisi pun melalui upaya kudeta gitu. Kudeta. Memang ada perbedaan ya antara Mursi dengan Asisi. Kita tahu pada masa Presiden Mursi, border Rafah itu kan dibuka oleh Mursi ya untuk mengalirnya bantuan kemanusiaan dan seterusnya ke wilayah Gaza. Tetapi ketika masa Asisi, border itu kembali ditutup gitu kan. Kalau toh misal sekarang ini pemerintah Mesir membuka bordernya karena tekanan dari masyarakat internasional yang sangat luar biasa. Tekanannya negara ya. Misalnya kita mengirimkan bantuan, Indonesia mengirimkan bantuan melalui Mesir. Berarti kan hubungannya G2G, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Mesir. Bantuannya atas nama pemerintah. 2 Hercules dikirim ke sana. Otomatis karena G2G, ya G2G pressure-nya kan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Mesir. Sehingga ya akhirnya mau nggak mau kan harus dibuka.
untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir, kan begitu. Ya, lain kalau yang menekan itu misalnya Lazisco ya, Masya Allah. menekan pemerintah Mesir ya nggak bisa. Yang bisa ya G2G, pemerintah ke pemerintah gitu kan. Oke. Jadi seperti itulah. Jadi ya apapun lah sisi garis politiknya seperti apa, tapi ketika berhadapan dengan pemerintah Indonesia kan G2G, pemerintah dengan pemerintah gitu kan. Sehingga nah kalau Mursi dulu border itu dibuka sehingga mudah masuknya barang dan segala macamnya ke wilayah Gaza. Tapi ketika Mursi kan tidak seperti itu. Tapi situasi yang terjadi di Gaza sekarang ini mau tidak mau dia harus memperhatikan opini publik di Mesir sendiri pada satu sisi dan juga masyarakat internasional pada sisi yang lain dan tekanan-tekanan internasional. Mau nggak mau ya harus dibuka itu border karena ada krisis kemanusiaan yang ada di Gaza. Saya kira itu. Baik, Pak. Pak Mutakin, ini ada pernyataan Pak dari Pak Bambang Prihatno. Saya bacakan aja ya. Sejatinya wilayah Palestina adalah sesuai dengan peta tahun 1917, yaitu Pre-British Mandate Palestine. Apa yang terjadi saat ini adalah akumulasi arogansi Barat dan Yahudi Zionis dan kealpaan negara-negara Islam. Bahkan sampai saat ini negara-negara Islam hanya sebatas statement, mengutuk dengan keras, termasuk PBB yang tidak berkutik di hadapan USA dan Yahudi Zionis serta kroni-kroninya. Para pemimpin negara-negara Islam sebenarnya mempunyai kesempatan untuk bersatu melawan Zionis Israel, mengembalikan wilayah Palestina yang diambil paksa oleh Zionis Israel. Jadi kami menunggu. Nah, itu dari Pak Bambang Prihatno, Pak, pernyataan beliau. Langsung ya Pak, masih ada 3 pertanyaan. Ini saya sampaikan aja. Ini mudah-mudahan singkat-singkat ini Pak pertanyaannya. Yang pertama, Houthi dan Yaman yang membantu Hamas, apakah dari mazhab Syiah? Jadi ini konfirmasi Pak. Nah, jika benar, apakah nantinya akan ada perebutan pengaruh Syiah Sunni di Palestina? Pertanyaannya gitu, apakah ada perebutan pengaruh Syiah dan Sunni di Palestina? Dan menurut Bapak, mengapa Hamas yang Sunni mau bekerja sama? Itu Pak pertanyaannya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Palestina itu kan mayoritas itu Sunni ya. Ada seorang tokoh namanya Abu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar ya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani itu di mana sih Asqalan itu? Asqalan itu ya Askelon sekarang. Askelon itu sekarang menjadi negara masuk ke wilayahnya Israel. Yang kemarin dibombardir oleh Hamas itu kan Asqalan. Askelon menyebutnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Askelon itu sekarang menjadi sasaran beberapa. Itu tempat lahirnya seorang ulama besar. Termasuk Imam Syafi'i itu kan lahirnya juga di situ juga. Ya, di Gaza juga gitu kan. Yang dulu ya wilayah itu negeri Muslim gitu kan dan mayoritas memang Sunni. Nah, bagaimana halnya dengan Houthi? Memang Houthi Syiah. Ya, Houthi itu Syiah. Jadi kita melihatnya itu ketika ada perang ya, situasi perang semacam ini kan ibaratnya siapa yang kasih senjata, siapa yang melemahkan musuh. Nah, itulah yang kemudian ya menguntungkan bagi perjuangan bangsa Palestina ketika berhadapan dengan musuh. Ya, ibaratnya kalau misal ya Korea Utara itu nyerang Israel ya menguntungkan juga kan. Misalnya, meskipun probabilitas ke arah sana kayaknya juga nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau seandainya dia melakukan serangan gitu kan ke Israel, ya, ini menguntungkan juga bagi bangsa Palestina. Sama halnya seperti Houthi. Ya, dari aspek sangat dari aspek sejarah dan segala macamnya yang kita lihat adalah mayoritas orang-orang Palestina itu pada umumnya adalah penganut Sunni gitu kan. Penganut Sunni. Jadi kita harus melihat dari aspek strategi ya, strategi bagaimana membebaskan wilayah ini. Apakah ke depan ada perebutan antara Syiah dan Sunni? Walau a'lam bishawab ya, yang jelas kalau dari sisi historisnya ya wilayah ini mayoritas itu Sunni. Ada istilahnya itu aliansi strategis ya dalam rangka untuk mencapai satu
tujuan gitu kan. Saya pernah membimbing seorang mahasiswa dari Gaza, dokter, namanya Ahmed Madani. Nah, tulisannya itu tentang diskurs tentang siapa memanfaatkan siapa. Apakah Iran memanfaatkan Hamas ataukah Hamas memanfaatkan Iran? Kira-kira begitulah. Diskursnya seperti itu ya, diskursnya. Nah, titik temunya itu ada pada aliansi strategis. Aliansi dalam rangka mencapai strategi tertentu. Jadi lebih ke arah sana itu yang kemudian terjadi. Ya. Saya kira itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Lanjut, Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya. Menurut info, Cina mengirimkan kapal juga ke perairan Palestina. Nah, apakah itu benar dan apakah motifnya, Pak? Ya. Bagaimanapun dalam setiap konflik, apalagi menyangkut konflik Palestina, Arab Israel ya, itu kan satu konflik yang menjadi perhatian dunia internasional. Bahkan dunia internasional itu sekarang ini konflik Ukraina itu kayak Rusia Ukraina kayak tenggelam dengan konflik Palestina Israel. Konflik di mana Laut Cina Selatan itu juga tenggelam oleh konflik Arab Israel. Artinya perhatian internasional terhadap realitas konflik ini sangat besar, baik dunia Barat maupun dunia Muslim. Sehingga dalam hal ini sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara manapun terhadap persoalan ini itu akan menjadi perhatian bagi masyarakat internasional. Sama halnya ketika Cina misal dalam statement-statement yang muncul pro Palestina misalnya ya, atau Rusia ya, itu setidaknya simpati akan didapatkan oleh dunia Islam, oleh negara-negara Arab, negara-negara yang selama ini sejalan dengan Palestina. Sama halnya dengan apakah dengan mengirimkan kapal atau apapun ya, meskipun barangkali kalau misal memberikan bantuan secara langsung kepada orang-orang Palestina sepertinya nggak sampai ke arah sana. Orang yang berdekatan saja pun juga ragu untuk kemudian directly support, military support diberikan kepada orang-orang Palestina gitu kan. Tapi setidaknya simbol itu ya ingin mereka dapatkan, termasuk dalam hal ini adalah Cina. Kepentingannya seperti itu. Jadi lebih ke arah ya semua dunia internasional melihat apa yang terjadi di kawasan tersebut, tentu sikap politik yang diambil itu akan menjadi konsiderasi bagi pihak-pihak yang pro terhadap perjuangan bangsa Palestina. Saya kira itu. Baik, Pak. Pak Mutakin, ini masih ada sekitar 25 menit lagi. Jadi saya langsung ke pertanyaan berikutnya ini, Pak. Tadi tentang Cina ya. Jadi yang selanjutnya tentang unit Emirat Arab, Pak. Apakah UEA ini tidak paham jika yang menghembuskan isu Syiah itu adalah Yahudi? Ini kayaknya sudah lebih pada aspek agama ya, Pak Mutakin. Dan apakah Syiah itu hanya berpura-pura berlawanan dengan Israel, padahal sebenarnya mereka satu golongan? Nah, ini menarik kalau dilihat terkait bahwa isunya sudah lebih bukan lagi geopolitik, Pak. Ini sudah lebih ke agama. Gimana, Pak, tanggapannya, Pak? Pertama, saya nggak begitu paham ya tentang itu ya. Maksudnya yang jelas begini, Uni Emirat Arab apakah nggak tahu, saya nggak tahu juga, tahu dan tidak tahu saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas Uni Emirat Arab itu kepentingannya adalah ya kenapa mereka membuka hubungan diplomatik dengan Israel, setidaknya yang menjadi rival Uni Emirat Arab itu siapa sih? Gitu kan. Yang menjadi rival utamanya itu terus terang Iran. Ya salah satunya Iran, gitu kan. Nah, ketika berhadapan dengan Iran, maka kemudian ya tentu mereka harus memiliki kekuatan militer yang kuat. Nah, kekuatan militer itu didapat dari mana? Nah, ternyata yang diandalkan dari sisi kekuatan militer itu adalah Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat punya pesawat tempur ya, F-35 misal. Nah, untuk bisa mendapatkan pesawat tempur F-35 itu ternyata nggak mudah. Ada konsesi-konsesi yang harus diberikan. Nah, salah satu diantaranya adalah misal ya pengakuan diplomatik terhadap Israel gitu kan. Jadi ya dia tentu dia akan mengatakan saya membuka hubungan diplomatik itu karena
ancaman dari Iran. Nggak akan muncul statement itu. Itu kan dari analisis-analisis yang dilihat, peta-peta kekuatan yang muncul, yang ada, maka arahnya ke arah sana gitu kan. Jadi apa ya, pertimbangan-pertimbangan semacam itu yang kemudian diambil. Apakah ada koneksi antara Syiah dengan apa namanya Israel gitu ya? Ya kalau melihat faktualnya sekarang yang terjadi kan faktual yang terlihat ya, yang di balik layar saya terus terang nggak tahu gitu kan. Tapi fakta yang terlihat ya itu menjadi rival, ya menjadi rival dalam Ya, arti begitu, kata Pak. ya bertentangan lah begitu ya. Eh, apakah kemudian ada sesuatu di belakang itu saya nggak tahu. Tapi fakta Iya. yang terlihat adalah satu bentuk perlawanan gitu ya, perbedaan dalam hal ini. Jadi seperti itu kita melihatnya dari yang terlihat ya. Yang di balik itu tentu harus berdasarkan data-data ya. Sementara data-data kan kita nggak, saya sendiri nggak tahu tentang data-data di balik yang terlihat. Saya kira itu. Ya, baik, Pak. Sedikit tambahan, Pak, mungkin klarifikasi, mungkin yang dimaksud beliau itu tadi itu yang pernah saya dengar juga ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa Syiah itu sebenarnya bikinan dari kelompok Yahudi. Itu ada semacam Ya, teori ya, itu. ya, ya, Itu. ya memang dalam sejarahnya, dalam buku-buku tentang sejarah Syiah yang saya baca itu memang ada pengaruh di situ dari apa Yahudi ya, yang kemudian memunculkan menjadi cikal bakal munculnya Syiah. Ya, pernah saya baca buku sejarah tentang itu. Kita lanjut aja, Pak, lagi ini masih ada 3 nih. Semuanya pada animonya banyak yang bersemangat. Tadi Mas Aziz sudah bertanya ya. Saya lewatin dulu saya lewati dulu ya Mas Aziz ya pertanyaannya. Atau mungkin tadi sudah dijawab ya. Saya langsung ke pertanyaannya Bu Niswa. Ini tentang terkait dengan perbatasan Rafah yang sampai sekarang masih ditutup. Ya, bagaimana? Apakah warga asing pertanyaan kayak gini. Tapi border Rafah sampai sekarang masih ditutup itu bagaimana? Sampai warga asing kesulitan keluar. Menurut info juga bantuan kemanusiaan belum masuk sepenuhnya, hanya beberapa truk. Apa karena Mesir takut sama Israel akibat normalisasi? Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit, Pak. Mungkin bisa dipertajam. Ya, jadi memang kontrol Rafah ini kan dari sisi Mesir ya, karena itu kan berbatasan dengan Mesir, sehingga Mesir ini yang berkepentingan juga terhadap dibuka atau ditutupnya border tersebut, sehingga variabelnya ketika menyangkut persoalan kemanusiaan, nah ini apa ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ketika yang mendesak itu pemerintah resmi kayak Indonesia, pemerintah resmi seperti mana Turki, Malaysia, atau negara-negara yang officially mereka adalah secara resmi mewakili negara, tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Mesir untuk membuka bordernya gitu kan. Tapi yang jelas koridor keamanan itu kan dituntut oleh masyarakat internasional. Jadi jeda gencatan senjata untuk masuknya bantuan kemanusiaan. Sementara sampai dengan saat ini Israel itu belum mau menerima jeda kemanusiaan. Amerika Serikat pun juga sama. Artinya ya mereka tidak akan membuka opsi jeda kemanusiaan. Sehingga melihat realitas itu, masuknya bantuan-bantuan ke Gaza itu yang dikhawatirkan kan bantuan masuk kemudian dibom tengah jalan dan segala macamnya. Itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul gitu kan. Ketika tidak ada jaminan. Beda kalau misalnya Israel mengatakan, oke, ini jeda kemanusiaan, silakan bantuan masuk. Misal, oke, ini jeda kemanusiaan, silakan obat-obatan masuk. Oke, ini jeda kemanusiaan, silakan bahan makanan masuk, misalnya begitu. Tapi kan sampai dengan sekarang Israel tidak mengambil opsi itu. Ya, opsi itu nggak diambil. Dan memang terkait juga dengan keberanian Mesir. Ya, terkait juga dengan keberanian Mesir untuk membuka border Rafah ini, sehingga
bantuan itu bisa masuk. Dulu ketika Gaza itu diblokade itu kan ada aksi kemanusiaan ya, Marvi Marmara kalau nggak salah ya, kapal berbendera Turki yang Iya. kemudian masuk ke Gaza. Jadi kapal itu isinya logistik masuk ke Gaza. Tapi yang terjadi kapal itu malah diserang gitu kan, sehingga membuat hubungan diplomatik antara Turki dengan Israel itu memburuk karena penyerangan kapal Marvi Marmara yang itu berbendera Turki yang membawa bantuan kemanusiaan untuk orang-orang Gaza ketika Gaza diblokade. Nah, apakah upaya semacam itu juga akan ditempuh kembali oleh negara-negara yang memiliki power? Nah, ini kita belum tahu ya upaya-upaya tersebutnya. Jadi memang dalam hal ini sangat complicated, tapi yang jelas itu terkait dengan keberanian sebenarnya ya. Keberanian dari aktor negara itu sendiri untuk kemudian mengambil keputusan. Oke, dibuka, masuk, berapapun masuk terus gitu kan. Ya kalau misal bantuan-bantuan itu diserang, ya opini publik tentang Israel kan semakin buruk gitu. Ketika bantuan tidak punya hak, menjadi sasaran serangan-serangan militer. Saya kira itu. Baik, Pak. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Dari Bu Sinta. Indonesia itu kan punya kontingen Garuda ya, yang dulu berkali-kali dikirim ke Timur Tengah, ke Lebanon dan lain sebagainya. Ini kurang jelas, Pak. Pemerintah mana ini? Mungkin pemerintah kita atau pemerintah Ya. nah itu. Silakan, Pak. Jadi kontingen Garuda yang dikirim oleh Indonesia itu adalah kontingen yang dikirim di perbatasan Lebanon Selatan. Kalau Lebanon Selatan dengan Israel itu kan Lebanon itu negara resmi official diakui PBB, Israel sebagai negara resmi menurut PBB gitu kan. Ilegal menurut orang Palestina, tapi resmi menurut PBB. Sehingga keberadaan pasukan penjaga perdamaian itu adalah di perbatasan Lebanon bagian selatan. Jadi dulu Israel itu kan menduduki Lebanon Selatan. Jadi wilayah milik Lebanon tapi diduduki oleh Israel. Ya. Setelah perang 1982. Dia menetapkan zona demilitarisasi, tidak boleh ada aktivitas militer di sepanjang wilayah sekian kilometer dari wilayah batasnya Israel. Jadi batas Israel sekian, ditambah sekian kilometer, tidak boleh ada aktivitas apapun di situ. Dikontrol sepenuhnya oleh Israel. Padahal itu wilayahnya milik Lebanon. Nah, kemudian setelah itu dibangun kesepakatan-kesepakatan, ada serangan, Hizbullah dan segala macamnya, sampai akhirnya Israel menarik pasukannya dari wilayah tadi itu, penyangga tadi. Maka ini harus ada yang mengontrol. Ya, siapa yang mengontrol? Dikirimlah pasukan penjaga perdamaian di wilayah border antara Israel dengan Lebanon Selatan. Itu yang disebut dengan UNIFIL itu. Nah, bagaimana dengan di Palestina nih? Problemnya agak repot ya, karena ini zona perang. Wilayah itu adalah wilayah jajahan. Tanah Palestina itu jajahan. Wilayah yang dijajah oleh negara lain. Ya. Dan tidak ada pelibatan pasukan penjaga perdamaian di situ. Ya. Kalau ada pelibatan pasukan penjaga perdamaian kan berarti ada intervensi pihak luar, pihak asing. Sementara bagi Israel ini wilayah kami, kira-kira begitu. Ya, dia tentu tidak akan menghendaki adanya keterlibatan pihak asing untuk masuk ke wilayah Gaza maupun tepi barat. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Beda dengan Lebanon Selatan tadi. Pasukan penjaga perdamaian Indonesia itu di wilayah perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Nah, di wilayah border itulah mereka patrolinya itu kan. Kan ada beberapa negara, nggak cuma Indonesia ya, Prancis dan beberapa negara yang lain gitu kan. Itu di wilayah border tersebut. Ya kalau kecuali kalau Israel menetapkan oke, ini akan menjadi negara gitu kan. Masa transisi ada pasukan penjaga perdamaian yang dikirim ke situ misal. Itu pun penjaga perdamaian itu kan harus atas resolusi Dewan Keamanan PBB. Ya sama.
pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon Selatan dulu ya atas resolusi Dewan Keamanan PBB, ada mandat PBB di dalamnya. Nah, mau nggak Amerika Serikat seperti itu? Itu namanya apa ya? Campur tangan pihak lain gitu kan. Ya, mereka mau kalau kemudian isu ini kemudian dimasuki oleh negara lain yang masuk bahkan sampai ke kekuatan militernya. Jadi mandat PBB-nya untuk mendapatkan mandat itu yang mungkin tidak mudah. Tidak serta-merta ya ngirim pasukan perdamaian menurut hukum norma internasional seperti itu. Oke. Oke, Pak. Terakhir nih dari Bu Ina, Pak. Ini terkait dengan keinginan Israel untuk menguasai daerah Jazirah Arab untuk pendirian negara Israel. Ya. Nah, ini mungkin terkait dengan peta kuno Israel yang itu ya, Pak, dari dua sungai itu, Pak. Ya. Jadi itu namanya Eres Israel. Eres Israel, Israel Raya. Jadi itu semacam keinginan untuk membangun wilayah sebagaimana Israel zaman dulu, kira-kira begitu. Ya sama kalau Indonesia Raya itu kan dulu waktu kita mau berdiri sebagai sebuah negara itu perdebatannya kan wilayah Indonesia itu mana sih gitu kan. Soekarno mengatakan wilayah Indonesia itu ya sebagaimana yang tersebut dalam negara kertagama. Kalau negara kertagama itu Malaysia, Singapura gitu itu menjadi wilayah kekuasaannya Majapahit kan. Ya, itu berarti itu konsep tentang Indonesia Raya. Tapi kemudian kan keputusannya keputusan politik wilayah Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda gitu kan. Jadi yang bukan jajahannya Belanda ya bukan wilayah Indonesia. Meskipun muncul keinginan juga Indonesia Raya adalah ya negara kertagama kan gitu. Kalau negara kertagama itu kan kitab yang ditulis pada masa Majapahit. Wilayahnya bisa beyond the border of Indonesia seperti yang sekarang ini. Nah, Israel juga begitu sama, ya. Cuman yang sekarang ini eksis ada ya seperti yang diklaim saat ini. Apakah dia punya cita-cita lebih luas dari itu? Ya mungkin saja, gitu kan? Mungkin saja keinginan itu ada, gitu kan? Sebagaimana keinginan mereka ya seperti yang kemudian terlihat seperti yang kita lihat saat ini, ya. Seperti itu. Jadi apa ya keinginan-keinginan menuju ke arah sana yang jelas konsep historisnya ada gitu kan, tetapi dalam faktualnya sekarang yang kita lihat wilayah Israel yang seperti yang tergambar di peta, kira-kira seperti itu ya, apa namanya, dari Sungai Tigris, Efrat dan segala macamnya gitu kan, Mediterania itu mungkin gambaran tentang kekuasaan yang dulu pernah dimiliki oleh Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan yang lain-lain. Keinginannya seperti itu. Itu disebut konsepnya Yeres Israel. Karena itu Samaria and Yudea. Samaria and Yudea itu, Samaria dan Yudea, yang dimaksud Samaria dan Yudea itu adalah tepi barat Sungai Yordan. Nah, Samaria dan Yudea yang ada di tepi barat itu merupakan bagian dari apa yang ada dalam kitab suci mereka. Karena itulah, apakah mungkin wilayah itu akan dikembalikan kepada bangsa Palestina? Nah, itu menjadi sebuah aspek ideologisnya itu kental sekali itu. Baru Hebron saja loh, Al-Khalil itu nggak tuntas. Perundingan bicara tentang Al-Khalil, mereka nggak mau pindah dari yang kota yang namanya Al-Khalil karena di situ ada makam Nabiullah Ibrahim alaihissalam atau mereka menyebutnya Abraham. Ya, jadi contohnya seperti itu. Nah, Samaria Yudea itu wilayah yang disebut dengan tepi barat sekarang. Saya kira itu. Baik, Pak. Pak Mutakin, ini masih ada pertanyaan terakhir, Pak. Sementara tadi Oke, terakhir ya. Muhammad terakhir ini baru muncul aja. Baru muncul ini. Apakah bangsa Yahudi ada di negara-negara lain?
apakah ada potensi juga untuk menjajah bangsa lain? Terima kasih. Oke. Apakah orang Yahudi ada di negara-negara lain? Ya, ada. Jadi Yahudi itu gabungan antara etnis pada satu sisi dan agama pada sisi yang lain. Jadi agama Yahudi kan bukan agama yang disebarkan seperti agama Kristen atau agama Islam. Ada misi misionaris gitu kan, menyebarkan agama. Tapi kalau Yahudi itu enggak. Karena apa? Seseorang dikatakan Yahudi atau bukan, itu dilihat dari siapa ibunya. Kalau ibunya orang Yahudi, dia orang Yahudi. Gitu kan? Jadi itu apa ya, antara agama pada satu sisi dan etnis pada sisi yang lain. Israel itu kan menunjuk kepada sebuah bangsa ya, bangsa, dan Israel Yahudi. Jadi dikatakan Yahudi tulen itu dilihat dari sisi ibunya, ya, ibunya. Karena itu agama ini bukan agama yang menyebar, tetapi bukan disebarkan seperti Islam dan seterusnya ya, atau Kristen ya. Ada misi, ada misionaris, ada dakwah gitu kan. Ini bukan agama yang didakwahkan. Sehingga jumlah komunitas orang Yahudi itu jumlahnya nggak banyak. Mungkin sekitar berapa puluh juta. Yang di Israel itu hanya sekitar 8 juta. Ya, yang di negara yang namanya Israel itu 8 juta. Tapi di Inggris, di Rusia, di Amerika Serikat ya, di Australia, bahkan di Afrika, ya kan ada orang Yahudi kulit hitam gitu kan, di wilayah Afrika, wilayah Eropa Timur, ya itu mereka tersebar. Yang kalau diakumulasikan 100 juta pun nggak nyampe jumlahnya. Total semuanya. Apakah mereka punya keinginan untuk menjajah juga? Ya, sepertinya enggak. Ya, tapi untuk mempengaruhi lobby dan segala macamnya itu mereka lakukan. Ya, termasuk misalnya Maroko. Di Maroko itu komunitas Yahudi banyak di Maroko. Ya, di Maroko ya. Contohnya. Sehingga Maroko ketika membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel itu, yang salah satu yang menyambut ya komunitas Yahudi yang ada di Maroko. Gitu kan. Contohnya di situ, Maroko. Di Iran juga banyak orang-orang Yahudi. Ya. Jadi tersebar ya. Jadi apakah mereka ingin menguasai dalam pengertian menjajah? Sepertinya enggak. Nanti akan terjadi seperti Yahudi di Jerman gitu kan. Penderitaan yang mereka alami seperti itu. Ya. Jadi itu gambarannya. Baik. Kalau lobby Baik. seperti yang di Amerika Serikat gitu ya. Lobby mereka. Oke. Baik, Pak Mutakin. Pak Mutakin. Baik, rekan-rekan kalian, sahabat-sahabat Dasisku. Jika rekan-rekan sahabat-sahabat Dasisku ingin berdonasi program kemanusiaan Palestina, informasi rekeningnya sudah ada di chat room ya, sehingga nanti bisa dicatat atau di screenshot. Pak Mutakin, ini silakan untuk closing statement, Pak. Kira-kira secara garis besar apa yang malam ini kemudian disampaikan? Ya. Jadi apa yang terjadi di Palestina itu adalah, apa yang dialami oleh bangsa Palestina itu adalah penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Ya, karena tanah yang dimiliki oleh bangsa Palestina itu direbut secara paksa oleh orang-orang Israel. Dan menjadi hak setiap bangsa untuk membebaskan tanah yang diduduki oleh pihak lain. Sehingga perjuangan bangsa Palestina memperjuangkan kemerdekaannya itu legitimate. Ya, itu sah secara hukum internasional, dan perjuangan bersenjata yang mereka tempuh pun itu juga sah secara hukum internasional. Jadi punya legitimasi untuk kembali mendapatkan apa yang menjadi hak mereka yang dirampas oleh Israel. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mutakin sudah menyempatkan waktunya berdiskusi tentang geopolitik malam ini, geopolitik Israel dan Palestina, sehingga kita bisa memahami lebih banyak lagi. Kemudian di sini sudah kami share ya rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini ada kami dari Lesisku punya program donasi kemanusiaan Palestina yang insya Allah nanti kita akan mensupport korban-korban kemanusiaan yang terdampak dari anak-anak maupun ibu-ibu dan orang pengungsi-pengungsi Palestina yang di Palestina yang sekarang lagi mereka memang membutuhkan, kita akan mensupport mereka, sehingga jangan ragu-ragu untuk kemudian membantu mereka ya. Sudah ada posternya juga kita kirimkan di grup. Pak Mutakin, insya Allah mudah-mudahan kalau masih ada waktu lagi kita bisa diskusi, karena ini tampaknya animonya banyak Pak Mutakin. Jadi lain waktu bisa. Saya Insya kira Allah itu saja siap. sahabat-sahabat Asis pada malam ini. Terima kasih ya Pak Mutakin sudah berbicara, dan sahabat-sahabat Asis semua. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, ini Pak wabarakatuh. Fajri dibantu. Salam.